Shalom Bapak dan Ibu, ibadah akan segera kita mulai. Kami mengingatkan untuk HP mohon di silent agar tidak mengganggu ibadah. Mari kita saat teduh sejenak. Kita renungkan seluruh penyertaan Tuhan hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh hari ini kami melimpah dengan syukur karena dalam seluruh keletihan jiwa raga dan iman kami, kembali Engkau senantiasa menolong kami, menyegarkan jiwa raga kami, membawa kami semua seisi rumah kami ke dalam rumah-Mu yang kudus, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, dan memberikan kelegaan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu dan anugerah-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, karena senantiasa kami tidak berpadanan dengan panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh anugerah-Mu, dan biarlah ibadah pada minggu pagi hari ini kami menyerahkan dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu, juga di dalam berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita pujikan. Pujilah Tuhan Sang Raja Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang gegap bila musikku bergaul, kata puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman panasnya. Tiada terting yang kepadamu diberi, tidak kali itu kau rasa. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, daya Dia terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kuasa.
dengan suaramu. Setelah seminggu Tuhan menyertai, memberkati, dan menolong hidup kita, kita bersyukur karena hari ini kita kembali dipimpin langkah hidup kita untuk beribadah. Sebab itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini dengan penuh berkat yang daripada Tuhan. Amin. Dengarkanlah jemaat sekalian yang menjadi landasan ibadah kita di minggu pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11. Demikian tertulis, ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Silakan Bapak Ibu. Saya undang anak-anak kita semua ya ke depan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut Tuhan. Bukan karena apa, bukan karena apa, bukan pula karena hari dan kala, bukan karena rasa, bukan karena dia, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut Tuhan. Bukan karena apa, bukan karena mama, bukan pula karena hari dan kala, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih memiliki Tuhan yang hidup, yang memberi dirimu terbuka untuk menyambut anak-anak-Mu di dalam gereja-Mu ini beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah mereka, tuntunlah mereka melalui Roh Kudus ketika mereka menyanyi puji-pujian, terlebih lagi ketika mereka mendengarkan ajaran firman-Mu, supaya meskipun usia mereka masih kecil, tapi mereka menikmati kebenaran Tuhan. Berkati semua guru-guru yang mengajar, yang menolong mereka menyanyi, mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong. Berserta mereka lah ya Tuhan di dalam ibadah di pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang menyambut anak-anak di dalam ibadah. Amin. Hati-hati ya.
Ya, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Tuhan kita, kita akui secara jujur bahwa di dalam perjalanan hidup kita di sepanjang minggu ini, kita tidak luput dari segala salah dan dosa. Kita masih banyak mengikuti kehendak kita daripada kehendaknya yang penuh dengan berkat itu. Mari di kesempatan ini kita tundukkan kepala kita dan mengaku semua salah dan dosa kita. Kulihat salibmu. Kulihat salibmu, ya juru selamatku. Di Golgota, terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Musik mengiringi kita, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ayat keduanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku. Kasih-Nya sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang masih memberi anugerah pengampunan kepada kehidupan kami yang selalu jalannya tidak sesuai dengan jalan-Mu, ya Tuhan. Kata-kata kami selalu tidak sesuai banyak dengan kebenaran-Mu. Pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami selalu mengikuti kehendak diri kami yang berdosa ini. Sehingga kami menjalaninya penuh dengan ketidakucapan syukur, melupakan semua kebaikan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Terlalu sering kami menyakiti hati-Mu, mendukakan Roh-Mu yang kudus, oleh karena perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan. Bapa di surga, iri hati kami sering marah dengan tidak beralasan. Kami juga sering memikirkan hal-hal yang negatif untuk memuaskan kedagingan kami ini, ya Tuhan. Ambisi-ambisi kami, ambisi yang begitu sangat
tidak menjunjung Engkau, memuliakan Engkau, tapi justru untuk memuliakan diri kami, itu yang sering kami lakukan ya Tuhan. Ampuni kami karena kami tidak mampu juga mendidik anak kami, mengasihi suami dan istri kami, mengasihi sesama kami ya Tuhan. Ampuni kami juga ya Tuhan, oleh karena kami juga tidak begitu mencintai gereja-Mu ini. Tidak memperdulikannya ya Tuhan. Kami lebih memperdulikan dan memperhatikan dunia ini daripada gereja-Mu ini. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Kisah Para Rasul 13:38-39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saya undang kita bangkit berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita membacanya bersama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin, silakan duduk jemaat. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan melalui puji-pujian kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Setelah berapa banyak yang pagi hari ini sudah siap menerima lawatan Tuhan, angkat tangan, lambaikan tangannya. Yang lain belum siap? Yang belum melambaikan tangan belum siap? Harus cuci muka dulu ya? Oh enggak ya? Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang kita hadir di sini siap menerima lawatan Tuhan? Siapa yang saat ini sedang sakit? Angkat tangan. Ya, sakit sama ya. Saya sedang sakit, tapi kita percaya lawatan Tuhan menyembuhkan kita semua pada pagi hari ini. Amin. Ya, kita mau memuji, memuliakan Dia karena kita rindu datang. Sekalipun apapun keadaan kita tetap rindu untuk tetap tinggal di sini, memuji Dia, memuliakan Dia. Bukan karena hari Minggu, tapi kita tahu di dalam persekutuan 2-3 orang berkumpul, ada Tuhan di sini, ada Yesus bersama dengan kita. Amin, saudara. Kita percaya. Ini karena kerinduan kita mau menyembah Dia, memuji Dia. Mari kita angkat hati kita angkat tubuh jiwa roh kita kepada Dia, menyembah Dia. Sinar kemuliaan Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati baik-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih, dan tetap rindu ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama.
bersamamu. Mari kita katakan bersama-sama. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Mari kita bangkit bersama-sama berdiri. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memujarkan dunia, di mataku Engkau Naikkan dengan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan setiap hati kami, jemaat-Mu Tuhan. Kami ingin tetap di sini memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami ingin lawatan-Mu Tuhan. Jamah setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami percaya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Dan biarlah tubuh jiwa roh kami boleh layak untuk menyembah memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Semua yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita boleh lambaikan tangannya dan katakan haleluya. Amin. Sebelum duduk saya minta kita berikan tos kanan kirinya, muka belakangnya, katakan Tuhan melawat saudara. Amin saudara. Tuhan melawat kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Ada kerinduan yang luar biasa di dalam hati kita untuk bertemu muka dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita sudah masuk di dalam gerbangnya. Mari kita memuji Dia dengan hati yang bersyukur. Katakan Tuhan terima kasih, Engkau sungguh luar biasa. Biar lewat pujian ini kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersuka. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
Mari kita masuk dengan hati yang bersuka, dengan ucapan syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan dialah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan dialah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, selamanya. Kita terus memuji Tuhan, saudara. Katakan dia sungguh baik dalam hidup kita. Jesus is so good for you. Jesus is so good for me. Mari kita bangkit berdiri kembali. Katakan dengan sukacita, dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Bersama dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kebenaranku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus baik bagi saudara dan saya. Ada di dalam Bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to me. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk berikan tos lagi kanan kirinya. Jesus so good for you. Oke, saudara, kita akan mendengarkan Mazmur kepada Tuhan. Silakan duduk. Pembacaan Mazmur dibawakan oleh siapa ini? Boleh maju ke depan.
Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 7. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalanmu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikanmu ya Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk bacaan Mazmur. Bapak Ibu, Allah itu baik bagi kita, sungguh baik. Dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang mungkin di luar kemampuan kita. Kalau kita lihat garis tangan, setiap Bapak Ibu punya garis tangan? Ada ya di dalam jari, di dalam telapak tangannya. Coba angkat tangannya, lihat garis tangannya. Boleh digenggam. Garis tangan ini ada garis kehidupan, ada jodoh, ada nasib, ada banyak yang mempercayakan ya. Tapi saya nggak macam-macam bilang begitu ya. Tapi kalau memang Ibu percaya itu, coba digenggam tangannya. Digenggam. Tolong dilihat, masih ada garis tangan yang tidak tergenggam. Artinya segenap kehidupan boleh ada di dalam genggaman tangan saudara. Saudara boleh bilang, Tuhan, aku mampu berjalan dalam hidup. Tapi lihat, masih ada garis tangan yang di luar genggaman saudara. Ada banyak hal mungkin di luar kemampuan saudara. Tapi Tuhan selalu menolong. Ini adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mampu melakukannya untuk kita. Amin saudara. Ya, katakan Tuhan itu baik. Kita mau aminkan ini. Allah itu baik bagi kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin saudara. Yesus sungguh luar biasa bagi saudara dan saya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar
Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memuji namamu Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita semua melalui firman-Nya pagi hari ini. Biarlah ini boleh kita dengar. Kita siapkan hati, telinga kita, pikiran kita terfokus pada firman-Nya. Mari kita angkat pujian untuk menyambut firman ini. Haleluya. Sudah banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Rancangannya sungguh indah bagi saudara dan saya. Banyak hal yang terjadi. Mungkin kita bisa berkata, Engkau sungguh baik. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapaknya mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Tuhan
kepadamu, berkasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu banyak hal yang patut kami naikkan syukur kepadamu di dalam kehidupan kami. Tidak cukup 1001 lidah kami untuk naikkan syukur dan terima kasih buat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dan terus-menerus di dalam kehidupan kami ini. Tapi kami juga mau bersyukur ya Tuhan yang sering kami lupakan. Bersyukur untuk firman yang tertulis. Sehingga kami mendapat menikmati, mengetahui, memahami kebenaran, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami dengan pasti dan dengan keyakinan. Melalui firman-Mu kami boleh mengenal siapa Allah. Yang tidak bisa terpahami oleh akal budi kami, terlebih lagi setelah kami jatuh di dalam dosa. Semuanya serba kenihilan ya Tuhan. Tapi terima kasih untuk firman-Mu dan firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini Tuhan, boleh menolong lagi kami untuk memahami Tuhan kami yang kami sembah dan kami puji di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicintai oleh Yesus Kristus. Tidak ada cinta dimanapun di dalam dunia ini, apakah suami kita, apakah istri kita, seperti Yesus mencintai kita. Amin. Ya, seberapa banyak kita satu minggu ini mengalami kepahitan, mungkin terlalu dalam ya. Mengalami ketidakenakan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Terlalu banyak. Ya, karena kita masih di dalam hidup yang berego, tapi keegoan itu, keakuan itu di dalam dosa. Ya. Oleh karena itu, bersyukur, berterima kasih karena cinta Tuhan kepada kita itu murni, suci, kudus, sempurna, dan tidak menuntut. Tapi Dia terus memberikan kasih-Nya di dalam hidup kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Mazmur 121. Mazmur 121 ayatnya yang 1 sampai yang ke-8. Sudah dapat? Kalau sudah mendapatkannya, jangan ditutup ya, tapi dibaca karena ini kita berganti-gantian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2 ya, Beb. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya, Ia akan menjaga nyawamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, mendengar, menyimpannya dalam hati, tapi lebih daripada itu kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat kuasa firman itu di dalam kehidupan kita. Berfirmanlah.
Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom, selamat pagi semua kita ya. Silakan Bapak, Ibu-ibu ngambil tempat ya. Hari ini banyak kesalahan yang saya buat. Saya udah hafal lagu itu, tapi nggak hafal pas di sini. Ya, saya berpikir pasti marah Bapak Ibu. Kok nggak dipersiapkan ya. Tetapi kritikan-kritikan itu untuk memberi sebuah kemajuan untuk supaya lebih dan lebih dan lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Kita telah mendengar khotbah Saudara Leo kemarin ya, dan tema khotbah sepanjang tahun 2024 ini berpikir, bertindak menjadi seperti Yesus. Silakan apanya? Apa tujuan atau apa yang mendasarinya? Kehidupan Kristen itu, berikut. Ya, kehidupan Kristen bukanlah pengejaran intelektual semata-mata, juga bukan tentang berbuat baik, terlibat kegiatan rohani. Tujuan kehidupan Kristen yang tertinggi, yang dirancang Allah kepada kita, ialah, apa itu? Menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Itulah tujuan kehidupan Kristen yang tertinggi yang dirancang Allah untuk hidup kita. Menjadi seperti Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus datang ke dalam dunia ini. Ia memberi teladan. Dan teladannya itu kita ikuti. Teladan itu menjadi kehidupan kita Bapak Ibu. Dan itu rancangannya untuk kita. Tepat seperti dan Rasul Yohanes katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba tanya kepada diri kita. Sampai pagi ini, sampai ibadah ini, apakah hidup kita wajib sama seperti Kristus hidup? Ya. Kalau saya menilai diri saya sendiri, apakah sudah seperti Kristus? 0 besar, Bapak Ibu. Ya. 0 besar. Saya lebih banyak menjadi munafiknya daripada tidak munafiknya. Tapi dengan kesadaran itu, saya semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan berkata kepada Dia, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku tidak ada apa-apanya. Kalau Engkau pun patut menghukum saya, hukumlah. Tapi hukuman itu di dalam tangan-Mu. Karena kemunafikan demi kemunafikan di dalam hidup saya. Ya. Saya mau belajar dari kekurangan-kelemahan mengikuti Tuhan itu menjadi bukan aku lagi. Tuhan yang hidup di dalam aku. Rumahku ini harus dirubuhkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan membangun rumah yang baru demi hari. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam aku, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara Leo dalam khotbahnya telah menegaskan dengan benar, menyambung ya, bahwa esensi Allah, saya mengutip khotbahnya itu, esensi Allah itu Esa. Esa dalam pemahaman majemuk. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bang Leo juga sudah menjelaskan kepada kita minggu lalu. Allah itu sejajar, sederajat, sama, dan tidak ada yang terpisah satu sama lain,
dan satu sama lainnya itu tidak bisa terpisahkan. Karena itu Yesus ketika dia di atas kayu salib, dia berseru, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa yang paling menjerit? Anak atau Bapa? Bapa juga lebih menjerit. Karena inilah anakku yang paling aku kasihi, di mana aku berkenan kepadanya. Ibu Erna mengalami kedukaan sampai hari ini. Pak Aris. Iya, Pak. Ya. Anaknya meninggalkan dia. Siapa yang paling menjerit? Ayah, ibunya, adiknya. Makanya ada orang tua mengatakan, aku beli siap ditinggalkan oleh istri dan ayah suamiku atau siapapun. Tapi aku tidak siap ditinggalkan oleh anakku. Bapa paling menjerit ketika anaknya mati untuk engkau dan saya. Bukan hanya anaknya yang berteriak, tapi bapaknya juga menjerit, anakku salah apa? Harus dia mati di atas kayu salib. Dia tidak lebih rendah, dia tidak lebih tinggi, dia sama. Nah, minggu ini Bapak Ibu, kita belajar tentang Allah. Allah itu yang personal. Allah yang berpribadi. Bukan Allah yang seperti agama-agama lain, roh adanya. Pertanyaan kunci ketika kita belajar tentang Allah yang personal itu, pertanyaan kuncinya adalah, apakah Allah yang personal itu baik? Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Allah yang Bapak Ibu sembah, puja dan puji itu baik atau tidak baik? Ya. Saya mendengar satu khotbah di YouTube itu ya, dan itu menyentuh hati saya, membuat hati saya, air mata saya menangis gini ya. Saya sering sekali itu kecewa dengan hal-hal yang periodenya tuh nggak enak, terjadi hal-hal yang tidak enak pada hidup saya. Lalu saya itu, Tuhan kenapa engkau memberi saya ini dan itu, sakit, kekurangan ini dan itu, orang nggak suka dan lain sebagainya gitu ya. Lalu saya sering menghakimi Tuhan. Tapi tidak sebanding. Sejak saya dalam kandungan sampai hari kebaikan Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam hidup saya. Tidak sebanding antara langit dan bumi. Apakah Allah itu baik? Kalau kita sanggup mengatakan Allah itu baik, maka besok ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan-kesulitan, kita katakan Allah itu baik. Dan kita tidak jatuh kepada keputusasaan. Kita tidak jatuh kepada kehampaan hidup. Kita tidak jatuh kepada marah sana, marah sini. Karena kita memandang kebaikan Allah itu tidak sebanding dengan kekecewaan, keputusasaan yang kita alami. Apakah Allah itu baik? Anggapan sebagian orang mengatakan Allah itu baik kalau dia memberi berkat, berkecukupan. Saya mengalami kesuksesan, sehat, anak-anak berhasil dalam studi. Begitu juga dengan karirnya. Bapak Ibu mau lihat seorang yang sukses, coba tolong. Nah ini nih Bapak Ibu. Coba lihat tuh, di jari kirinya berapa tuh Mario? Dia sering gini-gini kan? Enggak tuh, senyumnya tuh bukan senyum orang yang susahan itu. Hartanya banyak di Jakarta, rukonya banyak di Bali, di mana-mana ya. Seperti begitu. Sementara ada sebagian orang yang mengatakan Allah tidak baik. Kalau Allah itu baik, kenapa aku dilahirkan dengan kesusahan dan penderitaan hidup? Kenapa suamiku sakit-sakitan, usahaku bangkrut? Belum lagi penyakit sosial yang bertumbuh pesat. Sehingga kita sekarang takut dengan teknologi yang modern sejak kecil anak-anak kita itu sudah tidak bisa terpisahkan. Udah kawinnya, termasuk saya juga. Ya. Tapi di dalamnya ada penyakit sosial. Karena anak-anak kita itu nonton, lalu kemudian kita tidak awasi, kita tidak jaga, maka emosinya itu labil.
Coba anak-anak kita lagi tonton, makan, dia lagi nonton, pasti dia marah-marah kalau kita ambil. Coba lihat tuh orang susah tuh, tolong mas. Itu dia tuh. Ini bukan hanya ibu saya ambil gambarnya ibu, tapi bapak-bapak juga begitu. Mengatakan Tuhan tidak baik. Kalau Tuhan itu baik, kenapa aku dilahirkan dengan kesusahan? Dengan penderitaan? Hidup, kenapa suamiku sakit-sakitan? Usahaku bangkrut, kenapa aku sering dibully di sekolah? Oleh karena aku bukan orang kaya. Jadi semua peristiwa kelam yang terjadi pada dirinya, disimpulkan, saya nggak percaya lagi sama Tuhan. Alasannya Bapak Ibu, kalau Allah itu baik, kenapa dia membiarkan hal buruk terjadi pada orang baik? Kalau Allah itu baik, secara pribadi dia baik, tapi kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Apakah kita baik? Saya agak ragu kita baik. Ya, bisa kita baik, itu hanya pencitraan. Tetapi sebenarnya kita orang berdosa. Kalau diberikan kebaikan, itu untuk menjaga supaya kita tidak berbuat jahat. Tuhan menjaga itu. Maka dia memberikan kebaikan itu pada diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kebudayaan atau orang Yunani itu, mereka penganut agama yang tidak percaya, tidak tahu, mengenal siapa Yahweh itu. Dewa-dewa sembahan mereka tidak dirasa harus baik. Jika dewa-dewa itu tidak baik, ya, menyangkali keberadaannya, para pengikut dewa-dewa itu berusaha menenangkannya agar tidak mencelakai dengan memberikan dupa. Ya. Bagi orang sana Allah itu tidak harus baik. Ya. Kalau dia tidak baik, maka untuk dia baik, maka saya akan memberikan dupa supaya dia baik. Maka ada dewa kesuburan, ya kan? Ada dewa ini dan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, dua hal yang bukan Allah untuk perlu kita ketahui. Dua hal yang bukan Allah untuk kita perlu ketahui. Yang pertama, istilahnya itu dalam bahasa-bahasa akademis itu fatalisme. Apa itu fatalisme? Adanya kepercayaan bahwa ada kekuatan yang tidak kelihatan sudah menentukan sebelumnya semua peristiwa yang bakal terjadi. Dan tidak ada yang dapat dibuat manusia untuk dapat menghalanginya. Manusia tidak berdaya untuk tidak memiliki kendali ya, atas kehidupan. Demikian itu. Usaha apapun tidak bisa mengubah takdir karena sudah ditentukan sebelumnya. Dalam masyarakat kita sering kita dengar orang berkata bahwa manusia tidak memiliki atas takdir mereka sendiri. Karena ada kekuatan yang sudah menentukan, kamu harus ini, kamu harus itu. Itulah takdir. Jadi kalau saya sakit, kalau saya terkutuk, kalau saya begini dan begitu, sudah takdir saya, terimalah itu. Dan kita tidak bisa mengendalikannya itu. Manusia tidak berdaya dan tidak memiliki kendali atas kehidupan yang sudah ditakdirkan pada dirinya. Bapak Ibu, pandangan ini, itu memicu sikap apatis. Dan selalu menyalahkan takdir atas kesulitan, kegagalan yang terjadi dalam hidupnya. Oh, saya sudah nggak lulus, sudah takdir. Oh, saya tidak bisa menyelesaikan kuliah saya 7 tahun, sudah takdir. Padahal kuliah 7 tahun itu bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Tapi pandangan takdir itu begitu sangat menguasai. COVID itu kan juga begitu, sudah takdir. Ya, sepertinya akan binasa begitu luar biasanya banyak orang. Tapi 3 tahun kemudian ya bisa selesai sampai hari ini. Nah, dalam teologi Kristen Bapak Ibu,
apa yang disebut tadi fatalisme itu, ya, menetapkan segala sesuatu, tapi Tuhan Allah juga memberikan maaf. Di dalam teologi Kristen, fatalisme itu diperhadapkan dengan providensi Allah atau pemeliharaan Allah dan perpanjangan tangan Allah. Maksudnya Bapak Ibu, meskipun ada orang, takdir saya seperti ini dan tidak bisa berubah takdir itu, tetapi di dalam teologi Kristen, di dalam pandangan Alkitab, maka kita itu harus memahami pemeliharaan Allah, providensia Allah. Orang bisa sakit jantung, bisa sakit stroke, tapi Allah memelihara hidupnya, memelihara imannya, memelihara kasihnya, sehingga dia bisa beriman terus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan ketika orang datang kepada dia untuk membesuk dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Meskipun dia stroke. Allah menetapkan segala sesuatu Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberikan kehendak bebas dan tanggung jawab manusia di dalam melakukan pemilihan-pemilihan dan tindakan-tindakan. Karena Allah sudah tahu apa pilihannya, bahkan sebelum ia memilih. Memang Allah mempunyai ketetapan, dan ketetapan Allah itu tidak bisa. Tetapi dirubah. Tapi Allah itu memberikan kebebasan kepada kita dan tanggung jawab kepada kita. Misalkan, kamu kalau menikah, kalau pasangan, pacaran, jangan berhubungan seks sebelum diberkati. Itu sebuah ketetapan daripada Tuhan. Tapi kita punya kebebasan. Saya langgar aja. Ketetapannya, hormatilah ayah ibumu. Tapi ada kebebasan Tuhan yang ada pada kita bisa tidak menghormati. Nah, kita harus bertanggung jawab. Kalau orang tua kita mati gara-gara kita tidak menghormati. Beda dengan fatalisme tadi itu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang berikutnya itu apa yang disebut dengan, ini istilah lagi ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, kalau di YouTube atau di mana bergaul, nggak usah heran dengan istilah ini. Itu yang disebut dengan deisme. Apa itu deisme? Pandangan yang mengatakan Tuhan menciptakan alam semesta, dan sesudah alam semesta diciptakan, Ia tidak memelihara alam lagi. Ia tidak memperhatikan dan memelihara ciptaannya. Alam yang diciptakan Allah itu berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak berubah-ubah lagi karena sudah sempurna. Dan Tuhan tidak terlibat di dalam kehidupan kita. Kamu menjalani hidup, terserah kamu. Aku sudah buat peraturan-peraturan dan aku tidak terlibat. Jadi di sini manusia itu menjadi otonom. Menjadi dia mau semau guanya aja. Karena Tuhan tidak lagi terlibat dalam kehidupan itu. Ya, makanya digambarkan seperti, Mas. Nah ini, seperti seorang tukang jam yang menciptakan jam itu bagus, luar biasa kualitasnya, lalu dibiarkan gitu dan dia berjalan sendiri. Nah ini pandangan itu. Allah telah menciptakan alam semesta, bumi ini dan saya, lalu Allah berhenti untuk terlibat terus-menerus di dalamnya. Kamu mau berzina, kamu mau membunuh, kamu mau ini dan itu, Tuhan tidak peduli. Aku yang menjadi Tuhan di dalam dunia ini. Ya. Jadi kalau yang tadi itu fatal, aduh fatal saya, nggak bisa buat apa-apa lagi. Kalau ini enggak. Dia punya kekuatan luar biasa. Karena Allah membiarkan dan tidak terlibat. Jadi nggak ada hukuman. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah memang Allah setelah menciptakan semesta ini, Allah yang personal itu yang telah menciptakan dunia ini, tidak terlibat di dalam penciptaan?
Iya. Apakah Allah setelah menciptakan dunia ini, dia tidak terlibat terus-menerus, hadir, menyertai, menolong? Apakah Allah acuh, tidak acuh? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, itu berarti ketika dia telah menciptakan alam semesta dan dunia ini, maka dia terus berurusan. Dosa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa, hanya ada hukuman. Lalu Allah datang ke dalam dunia. Jadi pandangan ini salah. Ada hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Hukum itu terus berlangsung sampai hari ini. Dan barang siapa tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah, maka Tuhan akan berurusan dengan dia. Berbeda dengan deisme, kamu tidak mau mengasihi Tuhan, kamu mau tidak mengasihi sesama manusia, bodoh amat. Itu urusan kamu. Tapi tidak seperti itu. Lalu Allah itu maha tinggi. Lalu dia maha datang ke dalam dunia, maha hadir. Itu juga dia telah menciptakan, maka dia terus berurusan dengan kita. Jadi Bapak Ibu, kita terkadang pola deisme itu secara tidak sadar kita lakukan. Misalkan, saya percaya Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak ada urusan dengan hidup saya. Saya mau hidup semau saya. Kita percaya Bapak Ibu, Tuhan menganugerahkan kita itu kecerdasan. Sehingga kita menjadi kaya. Tapi kalau kita menjadi kaya, kita katakan bukan Tuhan. Itu saya, kerja keras saya, strategi saya, ini dan saya. Terkadang kayak begitu Bapak Ibu. Deisme itu selalu juga kita lakukan dalam hidup ini. Lalu kemudian orang itu sakit. Lalu Tuhan memberikan dia pada dirinya itu kemampuan untuk menolong dirinya yang sakit itu. Setelah sembuh dari sakit, maka dia katakan bukan Tuhan, itu saya yang punya uang. Dengan uang itu saya bisa pergi ke Amerika, ke dokter yang hebat, ke rumah sakit yang hebat. Enggak, bukan Tuhan. Bapak Ibu sering itu. Dalam hidup kita. Enggak perlu ke gereja-gerejaan. Tuhan tahu, dia mencintai saya, dia tahu memelihara saya. Dan kita melakukan pada hari ibadah itu kegiatan-kegiatan. Itu deisme. Karena Allah tidak lagi kita yakini, dia mengurus hidup kita, dia peduli dengan hidup kita. Dia akan menuntut kita, kita tidak jalan itu. Dia tidak campur tangan kita katakan, untuk menyembuhkan saya. Bapak Ibu saudara sekalian, waduh, udah 15 ya. Apakah Allah yang personal itu di dalam Alkitab? Allah yang personal dalam Alkitab itu bagaimana? Siapakah Allah? Allah itu dalam Alkitab yang personal itu dia roh. Tidak kelihatan, tapi berpribadi. Dia suci, Allah yang personal itu benar, Allah yang personal itu adil, Allah yang personal itu kekal, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaan, dari mana? Dari asal Allah itu dari mana? Salah itu dari mana? Asal itu Allah itu berasal dari mana? Kita tidak tahu. Karena Allah itu selalu ada. Dari kekal sampai kekal. Tidak ada permulaan dan akhirnya. Dia adalah kebenaran yang tidak terpahami. Karena keterbatasan kita. Jadi salah pertanyaan itu, Allah itu asalnya dari mana? Itu salah. Karena dia selalu kekal, dari kekal dan kekal. Tidak ada permulaan dan akhir pada dirinya. Dia adalah kebenaran yang tidak terpahami pada diri kita yang terbatas itu. Di dalam satu Mazmur 121 tadi itu, pokok pemikirannya adalah Allah yang personal itu, aku percaya kepada Allah yang personal itu terlibat dan peduli dengan kehidupanku sehari-hari. Kalau kita melihat Mazmur 121 itu ayat 1 dan 2, aku percaya
Allah personal itu aku percaya ia terlibat dan peduli dengan kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan deisme tadi itu, ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, dan seterusnya, dan seterusnya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ini, itu mazmur yang selalu dinyanyikan pada waktu mereka berziarah, atau naik haji lah kalau bahasa kita di Indonesia ini, ke Yerusalem gitu. Dalam ziarah ke Yerusalem itu, pemazmur melihat dan memperhatikan alam bebas yang mereka lalui. Jadi waktu menuju ke Yerusalem kan di bukit ya. Lalu ketika mereka berjalan ke sana itu, di kiri kanan ini begitu banyak lembah dan lain sebagainya itu. Tetapi ketika dia berjalan ke Yerusalem, pemazmur ini dia melihat, memperhatikan alam bebas sambil merenungkan siapa Allah Israel yang berdiam di bait suci. Ketika saya berjalan naik gunung Ijen ya, yang di mana itu? Betul ya, Ijen ya, yang di Banyuwangi itu, saya, Pak Hadi dengan Ibu. Memang malam, nggak bisa berbuat apa-apa saya. Tapi ketika saya turun bersama dengan Pak Hadi dan Ibu, saya memandang alam, aduh, saya memuji memuliakan Tuhan. Walaupun kaki saya sakit, semua sakit itu ya, karena turun. Ya. Nah, pemazmur juga sama Bapak Ibu. Dia tidak hanya sekedar berjalan. Mudah-mudahan Rio dan Grace yang baru pulang dari sana itu, dalam perjalanan dia belajar tentang siapa Allah. Ketika dia di atas pesawat itu. Dan ketika dia naik gunung, naik salju dan lain sebagainya itu. Ya, dan di situ indahnya hidup merefleksikan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah. Pemazmur ketika dia berziarah itu, dia memperhatikan alam, dia tidak hanya sekedar berjalan, tapi sambil merefleksikan kepercayaannya kepada Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu secara aplikatif di dalam ibadahnya itu penuh ucapan syukur. Penuh puja dan puji kepada Allah. Tunduk hormat kepada Allah. Meskipun menuju ke bait suci itu menempuh jalan yang melelahkan. Tapi dalam perjalanan dia menemukan, merefleksikan Allah pencipta langit dan bumi. Saya mengajak kita Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam ibadah, sepanjang minggu itu, kita harus merefleksikan iman percaya kita kepada Allah. Tentang kebaikannya, pertolongannya, anak-anak, suami yang dianugerahkan kepada kita, dan banyak sekali. Ya. Dan kita ketika beribadah, itu penuh dengan nyanyian pujian, nyanyian syukur, hormat kepada Tuhan. Di dalam Alkitab itu dia berlari-lari menuju ke tempat bait Tuhan itu. Oleh karena dia merefleksikan siapa Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya itu. Hitung uang lu pinter semua ya, sama gua juga pinter. Ya, pengurangannya apa? Tapi kalau kebaikan Tuhan kita tidak pandai menghitungnya itu. Pertolongan Tuhan tidak pandai kita menghitungnya itu. Pemazmur katakan dalam nyanyiannya itu, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di zaman purba, orang non-Israel itu menganggap bukit-bukit, gunung-gunung, dan lain sebagainya itu yang megah. Ya. Mereka meletakkan percayanya kepada gunung-gunung itu daripada Tuhan. Di dalam Yeremia 3:23 mengatakan, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Allah kita ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi pemazmur pertolongannya itu tertuju kepada Allah ketika dia memasuki bait suci Tuhan itu. Ketika kita keluar dari rumah Bapak Ibu menuju gereja ini, mata hati iman percaya kita tertuju kepada Allah. Yang berdiam di baitnya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Tuhan itu pada waktu zaman PL ditandai dengan awan Maha Kudus yang naik itu. Dia hadir di bait sucinya itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang personal itu di dalam ayat-ayat ini dan juga pembandingnya, Allah yang di atas.
Dia Allah yang di atas, yang di sorga, yang transenden itu. Ya. Dan itu terdapat di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Allah yang di atas. Atau disebut dengan istilah teologi Allah yang transenden itu. Allah yang transenden itu artinya bahwa dia tuh ada di atas sana. Dia di atas segala-galanya. Dia tidak terbatasi dan oleh situasi atau peristiwa apapun. Dan istilah yang sering kita dengar, akrab di telinga kita, Allah yang di atas sana itu, atau yang transenden itu, disebut dengan istilah Allah yang maha tinggi. Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jemaat sekalian, pribadi Allah yang di atas sana itu pribadi yang maha tinggi itu, pribadi yang kesempurnaan. John Frame itu mengatakan, bukan hanya Allah sempurna, tapi Allah yang kesempurnaan. Maha dahsyat. Allah personal yang maha mulia, yang maha tinggi. Di dalam orang-orang yang suka berpikir, mempertimbangkan bahwa jika ada Allah haruslah dia yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Karena dia melihat dirinya tidak sempurna, terbatas. Maka dia memberikan suatu perkataan yang disebut dengan Allah itu, dia harus yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Siapa itu? Yahweh. Dan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu, dia yang Allah maha tinggi itu adalah satu-satunya Allah yang keberadaannya amat sangat maha kuasa. Yang berotoritas. Itulah Yahweh yang kita sembah, yang kita puja. Yang harus kita kasihi, yang harus kita cintai, yang harus kita tunduk kepadanya. Dan Allah yang maha-maha tadi itu Bapak Ibu, mengendalikan dan berotoritas, berkuasa atas segala-galanya. Yang dimaksud dengan kendali adalah kuasa atau kekuatan Allah. Sedangkan yang dimaksud otoritas itu adalah wewenang Allah. Artinya begini Bapak Ibu. Kendali berarti Allah itu memiliki kuasa untuk mengarahkan seluruh lintas alam dan sejarah. Sebagaimana ia kehendaki. Dari sisi otoritasnya, bahwa dia mempunyai wewenang untuk melakukan. Misalkan Bapak Ibu ketika Musa dan Mesir itu kerajaan yang sangat luar biasa, maka Allah memiliki kuasa dan kekuatan untuk menghancurkannya itu. Untuk membinasakannya itu. Tapi dari segi otoritasnya, dia punya wewenang untuk mengatakan hancurkan. Itu Allah kita. Dia berkuasa, mampu mengendalikan segala sesuatu di dalam dunia ini sepanjang sejarah, tapi dia juga berwenang untuk mengendalikan segalanya. Termasuk hidup Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Dia menguasai kita, tapi dia berwenang untuk mengatur kita, memerintah kita, menegur kita, menempeleng kita, mencabut semua kesombongan-kesombongan pada diri kita, kebanggaan-kebanggaan pada diri kita. Dia berkuasa untuk itu, karena dialah yang pemilik kita. Dan dia punya wewenang untuk menghancurkan itu. Daniel dan teman-temannya dihancurkan oleh pemerintah zaman itu. Tapi Allah berkuasa untuk membebaskan dia. Dan Allah berwenang untuk melepaskan. Ya, itu Allah kita yang kita sembah. Pertanyaannya Bapak Ibu sebagai kitab. Mengapa Allah yang memiliki segalanya itu mau peduli? Mau mengasihi kita? Mau mencintai saudara? Mau mendampingi saudara? Mazmur 8 ayat 47 tadi itu. Jika aku melihat langit buatan jarimu ya Tuhan.
Bulan dan bintang yang engkau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan, hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan kakinya. Ayat ini memang sulit untuk dipahami. Tapi jawaban yang cukup mudah. Dia peduli pada Anda, pada saudara, pada saya. Karena dia memilih untuk peduli. Jadi Allah yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Hebat dan luar biasa itu, dia Allah yang tidak hanya di atas saja, tapi di atas sana dia peduli dengan hidupmu hari ini. Karena dia memilih untuk peduli kepada kita. Dia memilih peduli Bapak Ibu. Kalau di dalam Mazmur 121, dia mengingat kita dari tempatnya yang maha tinggi itu. Dia peduli. Kita ada di hatinya, di tempat dia yang maha tinggi. Yesus berada di sorga, tapi dia peduli. Kita ada di hatinya. Dia pelihara kita meskipun dia jauh di sana. Dia menopang hidup saudara dan saya. Jika Presiden Amerika itu peduli, tapi mungkin hal Presiden Amerika mau peduli sama kita ya. Taruhlah dia peduli sama kita. Tapi Allah lebih peduli dari siapapun juga. Jokowi peduli sama kita kan, ekonomi bagus, seperti itu. Tapi Allah lebih peduli daripada dia. Dia tidak bisa peduli setiap detik hidup kita. Tapi yang peduli, Tuhan peduli setiap menit, setiap detik, setiap jam atas hidup kita ini. Kenapa Bapak Ibu dia peduli? Supaya kita itu tidak berbeban berat di dalam menjalani kehidupan ini. Yang berikutnya Bapak Ibu. Allah yang personal itu dekat dengan kita. Dan itu disebut dengan imanen. Mazmur 121 ayat 3-8 Bapak Ibu baca sendirinya ya. Imanensi itu berarti dia berada di sini. Dia memilih mendekat kepada kita. Dan sinonim dari imanensi itu sinonim dengan kemahahadirannya. Dia di sana, tapi dia hadir. Dia ada di sini. Dia ada bersama dengan kita. Di dalam PL dia hadir di tengah umatnya melalui bait suci Tuhan itu. Di dalam perjanjian lama baru kita melihat Allah yang hadir dekat bersama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya disebut Immanuel, Allah beserta dengan. Jadi membatalkan fatalisme tadi itu. Dia turun Bapak Ibu dari sorga menjadi sama seperti kita, supaya kita dijumpai olehnya, dan kemudian ia memelihara, dia mengasihi. Mazmur 121 ayat 3-8. Allah yang maha tinggi, yang personal itu Bapak Ibu, dia Allah yang memberi rencananya di dalam hidup kita. Mazmur 139 ayat 6 mengatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Allah tidak hanya maha tinggi, lalu dia datang menjumpai kita. Allah tidak hanya bersama kita, dia mendekat kepada kita, dia ada di dalam hidup kita, tapi dia juga memiliki rencana untuk hidup kita. Itulah Allah yang kita sembah. Dan rencananya masih ada pada diri Bapak Ibu. Tujuan hidup Allah itu ada pada kita masing-masing. Allah di dalam menciptakan kita dalam kekekalan, Ia bukan menciptakan kita sembarangan Bapak Ibu. Tetapi di dalam rancangannya yang kekal, di dalam pemikirannya, di dalam hikmatnya, di dalam kebijaksanaannya. Dan dia merancangkan kita ketika dia menciptakan kita itu seturut gambar Allah. Seturut diri Allah itu sendiri. Makanya dia bisa beserta dengan kita. Karena dia di dalam diri kita ada gambarnya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa bercakap-cakap
Kita bisa mengenal dia, kita bisa bersekutu dengan dia. Tubuh kita ini meskipun bentuknya macam-macam Bapak Ibu, ya, tetapi dia tetap gambar Allah. Maka ada satu anak, si Rena itu paling baik, dalam hal ini dia paham gitu. Dia paling marah misalkan ada orang yang mengejek orang lain gitu ya. Mungkin dia kegendutan, mungkin dia kekurusan, mungkin dia keriting, mungkin dia hitam dan lain sebagainya. Misalnya kita lu negro lu gitu kan, dia marah itu. Gak boleh deh gitu. Saya paham, di balik perkataan itu, walaupun bentuk manusia itu berbeda-beda, di dalam dirinya itu ada rancangan Allah. Yang Allah menciptakan manusia menurut rancangannya yang segambar dengan dia. Jadi kok suami istri bertengkar jangan ngomong babi lu ya, anjing lu ya, setan lu enggak. Dosa sama Tuhan. Oleh karena kuasai hatimu dan pikiran. Karena dia bukan babi, dia bukan anjing, dia bukan kucing. Dia manusia yang menurut gambar Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kalian, karena tujuan Allah menciptakan kita untuk segambar dengan dia, ya adalah untuk memuliakan dia. Tujuan rancangan Allah menciptakan kita itu adalah untuk memuliakan dia. Menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Menikmati relasi personal dengan Allah itu. Memberikan penyembahan kepada dia. Bukan menyembah kepada manusia atau pada diri sendiri atau berhala. Adalah suatu kebodohan Bapak Ibu. Menggantikan kebenaran penyembahan yang benar itu dengan menyembah kepada yang bukan Allah. Dalam penyembahan kepada Allah itu, kita bersyukur kepada pencipta kita. Kita memohon pertolongan kepadanya. Dan memohon berkat kepadanya. Ini hanya bisa dilakukan kalau Allah yang Maha Tinggi itu datang menjadi sama dengan kita. Bapak Ibu, dia merancangkan penciptaan kita dengan hikmat dan kebenarannya. Setelah kita diciptakan, maka dia meneruskan rancangannya itu dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya, Filipi 1:6, dalam Roma 8:28 dikatakan, rencana Allah itu untuk hidup kita turut mengerjakannya. Ia turut mengerjakan dan merencananya yang kerjakan, mendatangkan kebaikan. Ya. Dia mengasihi dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, satu ini nggak boleh kita lupakan. Selalu kita pahami dengan mendalam. Penciptaan kita Bapak Ibu. Itu untuk menyatakan ketuhanan. Untuk menyatakan kealahan. Saya diciptakan, Bapak Ibu diciptakan untuk menyatakan bukannya kemuliaan, ya, tetapi untuk menyatakan Tuhan, Allah kita itu. Coba renungkan, pikirkan. Apakah penciptaan kita itu tujuannya adalah untuk menyatakan ketuhanan Tuhan kita itu, ketuhanan Allah itu dalam hidup kita? Saya nggak percaya. Kita mendalami pemahaman itu. Mari hari ini. Kita diciptakan menurut gambar Allah, itu untuk menyatakan ketuhanan Allah itu dalam hidup kita. Kita diciptakan bukan menurut keakuan kita, menurut gambarnya. Maka dalam khotbah saya dan saya sering selalu begitu luar biasa ucapan Paulus ini ya. Begini dia mengatakan. Karena dia paham, dia diciptakan Allah untuk menyatakan Tuhan itu dalam hidupnya. Inilah, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah Bapak Ibu tujuan tema khotbah tahun ini. Berpikir, bertindak menjadi seperti Kristus, supaya kita dalam hidup ini Kristus ditinggikan, Kristus dimuliakan, Kristus yang tampak, orang lain melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Apa penerapan pentingnya dari apa yang kita pelajari ini Bapak Ibu? Pertama, Allah itu merancangkan. Oleh karena itu, jangan merancang hidup kita tanpa rancangan Tuhan. Meskipun kita dapat merancang, mendesain hidup kita, sehebat apapun rancangan hidup kita, dan mungkin kita bangga, mungkin kita percaya diri atasnya,
masih terselip di benak kita itu, di dalam mengambil keputusan, tetap di dalam kebingungan itu. Ketika kita merancangkan hidup kita tanpa merancangan Tuhan, dan hasilnya luar biasa Bapak Ibu, hebat dan seterusnya orang kagum, tetapi ketika kita mau menjalankannya, masih ada kebingungan, masih ada ketakutan Bapak Ibu. Ketika karena kita tidak bisa memastikan, kita tidak bisa mewujudkannya itu. Kita tidak dapat melihat jalan hidup ke depan, Bapak Ibu. Kita tidak dapat melihat apa yang ada di tikungan jalan berikutnya. Sebab itu, mari kita dalam merancangkan kehidupan ini, biar rancangan Tuhan yang di depan. Baru kita ikuti dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu memang tinggi sekali. Sedangkan rancangan kita itu tidak sama, tidak sederajat. Tapi meskipun kita tidak paham rancangan Tuhan dalam hidup kita itu, mari kita mendekat diri dan coba kita merancangkan hidup kita itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi, kita tahu Allah itu merancangkan segala sesuatu, mari kita merancangkan hidup ini tanpa harus sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan hanya mutlak pada rencana kita sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, penerapannya Allah itu peduli atas hidup kita. Di dalam Injil-Injil, Yesus itu menunjukkan kepeduliannya. Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya ketika mereka menjalani hidup yang penuh rasa takut dan khawatir itu, bersandar penuh kepada Tuhan. Di dalam Matius 6, 25-23, saya singkatkan ya. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, minum, dan apa yang kau mau pakai. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Itu ketakutan kita. Tapi Allah itu peduli, mau menolong terhadap ketakutan dan kekhawatiran hidup yang kita mau jalani itu. Dikatakan oleh Tuhan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Kalau kita tidak paham Allah itu peduli untuk hidup yang telah dirancangkannya itu, maka kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran demi kekhawatiran. Yang berikutnya Bapak Ibu, penerapannya. Allah sedang menggenapi rencananya pada hidup kita. Dia merancangkan, tapi dia akan mengakhiri, menyelesaikan rancangan hidupnya itu kepada kita. Oleh karena itu, kita jangan lari daripada Tuhan. Jangan bunuh diri ya. Karena rancangannya itu belum sampai. Filipi 1:6, mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus. Jika kita hidup sungguh-sungguh percaya bahwa Allah terlibat dan peduli dengan hidup kita sehari-hari, kita bisa mengerti ketika kita bangun pagi, Allah rindu menunjukkan rencananya pada kita dan melibatkan kita di dalam rencana-rencana yang besar. Kita juga mengerti bahwa pada masa sukar, Allah akan menjaga dan bahkan menarik kita lebih dekat kepadanya. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang kita menyanyikan sama-sama. Tolong teman-teman. Bapak Ibu pernah mendengar lagu Allah Peduli ya? Dia peduli terhadap apa yang telah dirancangkannya dalam hidup kita ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ubah sendiri. Saudara, jika engkau percaya Allah itu baik, Dia pasti terlibat di dalam hidup kita. Itu artinya Dia peduli dengan hidup kita hari demi hari. Jika kita menjawab, ya, Allah personal yang maha tinggi dan maha hadir itu, yang mempunyai rencana dalam hidup saya. Jika engkau percaya itu, maka jalanilah setiap hari hidup itu dengan menghayati kebenarannya. Dan kemudian pikirkanlah perubahan apa yang dapat dihasilkan dalam hidup kita yang selalu mengikuti Dia. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berpupur sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berpupur sendiri. Bapak surga, terima kasih bahwa Engkau sangat peduli, sangat memahami, mengerti. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Engkau siap menolong dan memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami. Biarlah kami dalam hidup ini sehari-hari terus belajar siapa Allah dalam hidup kami ini, Tuhan. Dan kami akan menikmati pertolongan, menikmati kesejahteraan, menikmati damai, selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak bunda menyerah terhadap segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh.
kiranya Tuhan menolong semua jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Berkati obat-obat yang mereka makan. Dan biarlah mereka juga taat untuk setiap hal-hal yang tidak diperbolehkan atas penyakitnya. Gitu. Berdoa untuk Pak Aris, berdoa untuk Ibu Gati dengan masalah jantung. Biarlah Tuhan Engkau menolong supaya di dalam menjalani kehidupan jantung yang sakit itu, mereka tetap beriman, percaya, dan tetap yakin Engkau peduli dan memperhatikan dan mengasihi. Ibu Yuhen juga kami mohon pertolongan. Berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mungkin ada yang terkena banjir beberapa saat kemarin. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan pertolongan dan mencukupkan semua kebutuhan hidup. Dan kami juga yang masih Tuhan anugerahkan tubuh yang sehat. Kami terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Tolong kami di dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Di dalam kami mendidik anak kami, mengasuh anak kami. Di dalam kami bertetangga. Kami berdoa supaya Kristus boleh hidup, menghidupi kami, menghidupi mereka juga ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu di dalam pergumulan demi pergumulannya. Kami berdoa secara khusus untuk Rabu Abu pada tanggal 14 nanti dan doa puasa selama 40 hari. Tuhan menolong, Tuhan kami supaya terlibat di dalamnya untuk menunjukkan bahwa kami ini mencintai Tuhan. Pernikahan Saudara Wahyu dan Kristina, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Harinya sudah mendekat agar mereka terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Biar dalam rencana-rencana yang telah diatur itu mungkin ada hal-hal yang belum dikerjakan, Tuhan ingatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini terutama dalam menghadapi pemilu 14 Februari lusa. Tuhan menolong supaya kehendak Tuhan sendirilah orang yang akan duduk di dalam pemerintahan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga yang berulang tahun untuk Bapak Rafael Morris Cardoso 5 Februari yang lalu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan Ia punya cita-cita dan harapan. Biarlah semuanya itu terus digumulkan di dalam Tuhan. Berkati Ia sebagai suami, berkati Ia sebagai ayah. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan terus kesehatan dan cintanya kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Salam Bapak dan Ibu. Tadi pagi udah sarapan ya. Khotbahnya hari ini berat tadi. Deisme. Ini tokohnya ada bersama Thomas Hope ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Silakan bertugas persembahan. Bapak Ibu, mari. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh
damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Mari kita bawa persamaan kita dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah seluruh persembahan yang telah kami kumpulkan dari jemaat-Mu ini, kiranya Engkau memberkati. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, akan kami sampaikan untuk warta jemaat GKRI Misi Aletheia. Jadi kembali mengingatkan bahwa visi gereja kita ini membawa orang kembali ke jalan Tuhan. Tema besarnya ini Yesus is the center, ya, berpikir, bertindak, dan menjadi seperti Kristus. Untuk info sekretariat, mengundang seluruh jemaat untuk hadir pada hari Rabu 14 Februari jam 6 sore. Ini ada ibadah Rabu Abu di GKRI Misi Aletheia. Nah, ini kegiatan Sekolah KB Tunas Aletheia, mungkin ada video yang bisa ditampilkan karena Jumat 16 Februari itu akan live performance di Royal Plaza. Mungkin ada video yang bisa ditampilkan. Mungkin nanti dari PAUD itu bisa share ke seluruh jemaat, ya. Tugas jemaat kita juga nge-share ke rekanan atau teman-teman terdekat supaya banyak anak-anak yang juga nanti mendaftar ke PAUD Tunas Aletheia. Untuk selanjutnya dukung dan doakan ini pemuda dan pemudi kita yang akan menikah di Sabtu 24 Februari. Jam 4 sore nanti di GKRI Misi Aletheia, ya. Kiranya Tuhan nanti menolong Saudara Wahyu dan Kristina. Ini persekutuan wanita tanggal 16 Februari hari Jumat. Firman Tuhannya temanya ini tetaplah setia. Ada lagi yang lain mungkin yang berulang tahun di minggu ini kemarin Bapak Rafael Morris tanggal 5 Februari, kiranya Tuhan memberkati, Gembala Sidang Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Oke, silakan Pak Gembala. Mungkin ada ini, ya. Majelis nanti yang bertugas di hari Rabu kumpul sebentar, sehabis ibadah ini ada pengarahan untuk di Rabu Abu. Kedua Bapak Ibu, minggu terakhir. Di minggu akhir kita gereja akan mengadakan doa puasa. Saya mengundang kita semua, tapi yang ikut ini harus sungguh-sungguh, ya. Karena kita berperang melawan kuasa-kuasa di udara. Sebulan sekali itu. Jadi siapa yang mau terlibat nanti silakan, tapi kok setengah hati jangan. 5-7 orang jadi, tapi sungguh-sungguh yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, sekian aja tambahannya Pak, ya. Mari sebelum kita membacakan pengakuan iman rasuli, kita membaca pelajaran yang setiap minggu itu, saudara. Yang ke-33, apakah hanya Yesus Kristus pengantara antara Allah dan manusia? Apa jawab kita? Kita menjawabnya,
Ya, Alkitab berkata, berkata, ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Yesus Kristus. Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Apakah yang terjadi pada hari yang ketiga setelah Yesus mati? Ia hidup. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman rasuli kita kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan ikut Engkau saja Tuhan. Ikutilah saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh dalam-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau turut sama, bahagia penuh. Ikuti kali sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, kemenangan bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau turut sama, bahagia penuh. Segala pujian, hormat, keagungan, dan kebesaran kita naikkan kepada Allah Tritunggal kita, doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama, sumber berkat. Pulanglah kita ke tempat masing-masing. Allah yang kita sembah dan puja-puji itu Allah yang peduli, memperhatikan, dan mengasihi. Dan Dia terus ingin melanjutkan rencana hidup yang telah dirancangnya kepada kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang percaya, katakan. Amin. 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 Jemaat tetap berdiri.